Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari S dari kelas 12 IPA 5, nomor urut absen 30. Di sini saya akan membahas materi tentang teks novel sejarah. Pengertian novel sejarah ialah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Bersifat naratif, bercerita tentang urutan peristiwa dan waktu. Bersifat deskriptif, menggambarkan secara detail, yaitu latar dan waktu, suasana, tokoh, kejadian, dan lain-lain. Novel sejarah merupakan salah satu novel ulang atau rekon. Novel ulang berdasarkan jenisnya, yang pertama rekon pribadi, kedua rekon faktual, dan yang terakhir rekon imajinatif. Novel rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Maksudnya, di dalam novel tersebut ada penulis yang sekaligus menjadi tokoh. Jadi novel pribadi itu menceritakan mengenai pribadi penulisnya yang dicantumkan menjadi seorang tokoh dalam sebuah novel. Contohnya novel Habibie dan Ainun karya B.J. Habibie. Dua, novel rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah atau laporan polisi. Contohnya tokoh Frankenstein, ada eksperimen ilmiah, zombie, membuat mayat, atau membuat benda mati menjadi hidup. Adapun juga laporan polisi, misalnya genre detektif-detektif. Contohnya dulu ada kasus pembunuhan dengan cyanida. Dan yang ketiga, novel rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Perbedaan teks sejarah dan novel sejarah. Teks sejarah memang pernah ada atau terjadi, sedangkan novel sejarah tidak pernah ada atau terjadi. Teks sejarah tidak ditambahi atau direka, sedangkan novel sejarah boleh ditambahi atau direka. Teks sejarah perlu bukti atau saksi, sedangkan novel sejarah tidak perlu bukti atau saksi. Teks sejarah terikat fakta 5W1H, sedangkan novel sejarah tidak terikat oleh fakta. Teks sejarah pelaku atau tokoh harus sesuai, sedangkan novel sejarah tokoh boleh ditambah atau hasil dari imajinasi. Yang membedakan novel sejarah dengan novel yang lain adalah latar belakang sejarah yang pernah terjadi. Struktur novel sejarah. 1. Orientasi. Orientasi penulis mengenalkan setting cerita tokoh, tempat, dan waktu suasana peristiwa. Kedua, pengungkapan peristiwa. Disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai permasalahan para tokoh. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan di berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Bagian ini disebut juga sebagai klimaks. Pada bagian ini ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Yang kelima, penyelesaian evaluasi atau resolusi, berisi penjelasan tentang nasib dari tokoh dan juga merupakan wujud akhir atau nasib akhir yang dialami oleh tokoh utama. 6. Koda merupakan kesimpulan sebuah novel. Bagian ini berupa komentar terhadap seluruh cerita. Unsur kebahasaan novel sejarah. Kaidah kebahasaan novel sejarah. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, menggunakan banyak konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja material dan kata kerja mental. Kata kerja material adalah kata kerja yang melakukan tindakan fisik atau melakukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Contoh, makan, membersihkan, mencuci, dan lain-lain. Sedangkan kata kerja mental adalah kata kerja yang menyangkut perasaan atau kata kerja yang tidak bisa dilihat secara langsung. Contoh, menginginkan, mengharapkan, mencintai, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung menyatakan menurut dan lain-lain. Contoh, menurut Adam, Inul merupakan contoh sosok wanita yang bekerja keras dan pantang menyerah. Sedangkan kalimat langsung menggunakan dialog, ditunjukkan dengan tanda petik ganda atau tanda petik dua, dan kata kerja menunjukkan tuturan langsung. Contoh,
Mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa Nyi Gede? Lontar ataukah kertas? 5. Menggunakan kata-kata sifat untuk menjabarkan waktu, tempat, suasana, atau tokoh. Contoh, pemandangan di pagi hari ini yang sangat cerah dan indah. Kata cerah dan indah merupakan kata sifat menunjukkan suasana, atau bijaksana, bertanggung jawab, dermawan, dan lain-lain. Di dalam novel sejarah masih banyak menggunakan makna kias atau peribahasa. Makna kias merupakan makna yang tidak sebenarnya, bisa menggunakan majas atau bisa menggunakan kata konotasi. Bentuknya bisa berupa kata atau frasa. Contoh kalimat yang menggunakan ungkapan, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Di dalam novel sejarah juga sering menggunakan peribahasa, baik peribahasa yang di dalam bahasa Indonesia maupun peribahasa yang menggunakan bahasa daerah. Contohnya peribahasa yang menggunakan bahasa Jawa. Contoh kalimat yang menggunakan peribahasa bahasa Jawa. Hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemar ripa lo jinawi kerta tata raharja. Hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Adapun nilai-nilai dalam novel sejarah. 1. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. 2. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. 3. Nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang 4. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Dan yang 5. Nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Itulah hasil dari materi teks novel sejarah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.